Halo semuanya, balik di channel gua. Nah, di video kali ini gua bakalan nge-share ke kalian tentang topik yang mungkin lagi booming banget di Indonesia ya, tentunya apalagi di dunia. Dan menurut gue topik ini telah menjadi pandemi sih, tentunya tentang virus corona. Nah, di sini gue juga satu yang bergerak di bidang kesehatan juga. Di sini gue bakalan nampilin beberapa informasi yang mungkin bisa berguna buat kalian juga, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat sih buat kalian apa yang gue sampaikan ini, karena kita tahu sendiri ya, penyebaran corona itu cepet banget, dan mungkin kalian semua masih ada yang takut atau masih ada yang was-was tentang virus ini yang udah menjadi pandemi global gitu. Nanti gue bakalan ngejelasin secara acak aja ya. Dan sumber yang gue baca tentunya bukan sumber yang berasal dari misalkan berita-berita atau newspaper ya. Jadi gue ini berdasarkan beberapa jurnal yang mungkin udah gue baca. Terus juga ada beberapa buku-buku yang dulu pernah gue baca juga tentang berhubungan ya dengan virus corona ini gitu. Jadi mudah-mudahan informasi yang gue share ke kalian tuh bisa bermanfaat, dan tentunya bener ya, gue gak mau nyampaikan informasi yang palsu. Oke, kita mulai dari virus corona itu apa sih. Jadi virus corona ini merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit terutama pada paru, dan juga dapat menimbulkan beberapa gejala berat. Tentunya mirip-mirip sebenarnya sama kayak MERS atau SARS yang sempat booming di tahun 2002-an kalau nggak salah. Nah, corona ini dia penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi ini tuh dia merupakan satu jenis strain baru atau jenis baru lagi dari strain SARS ya. SARS itu SARS-CoV itu merupakan penyebab dari SARS atau MERS, dan ini diidentifikasi sebagai SARS-CoV yang kedua, ini COVID-19 ini. Nah, salah satu penyebaran virus ini dikeluarin patient zero-nya itu oleh antara hewan dan manusia, terutama dulu pertama kali itu diidentifikasi di Wuhan gitu. Jadi ada seorang pedagang datang dengan keluhan gejala batuk pilek biasa, ternyata nggak sembuh, dan ternyata dicek diidentifikasi sebagai virus COVID-19 ini. Nah, sebenarnya ini sama aja sih penularannya ya. Jadi kalau yang MERS dulu juga diduga dari unta sebenarnya. Jadi dulu sempat yang pakai unta tuh sempat dilarang ya, dijauhi karena dapat menjadi sumber penularan dari MERS ini. Nah, untuk gejalanya sebenarnya benar-benar mirip-mirip sama common cold, artinya sama flu biasa. Jadi ada demam, batuk, dan sesak nafas. Tapi tentunya yang paling utama sih adalah demam, batuk, dan sesak nafasnya itu. Nah, rata-rata biasanya timbul dari 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjangnya itu 14 hari. Nah, pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Nah, tanda-tanda tersebut sebagian besar ya yang dari beberapa jurnal ini sebutin, yang jurnal gue baca itu tandanya sebagian besar kasus itu merupakan demam. Terus juga beberapa juga mengalami kesulitan bernapas, dan hasil foto ronsel ya tentunya menunjukkan gambaran pneumonia yang luas. Nah, ini yang menjadi acuan ya buat kalian untuk tingkat keparahan si corona. Dan beberapa juga bahkan gejalanya pun sangat ringan, jadi cuman kayak batuk biasa aja sih, kayak batuk pilek biasa lah yang nggak kalian rasa. Nah, selanjutnya gue bakalan ngomongin tentang jumlah prevalensi dan kematiannya, dan di sini yang harus kalian fokus atau concern. Jadi per tanggal 23 Januari ini angka kematiannya itu sekitar 332.000 ya, 32 ribuan, dengan angka kematiannya 19.000. Dan sini kita harus garis bawahi lagi bahwa suatu penyakit itu bisa kita nilai dengan kasus berbahaya atau tingkat fatality-nya itu dari CFR atau case fatality rate-nya, yang kita hitung dari jumlah kematian per
angka prevalensi seluruh penyakit. Nah, didapatkan angkanya yang gue dapat itu sekitar 4,7%. Dan menurut gue angka kematian COVID-19 ini sebenarnya masih rendah sih dibanding pandemi-pandemi lainnya yang pernah dijumpai di dunia. Contoh seperti Ebola, itu angka kematiannya bisa sampai 90% loh Ebola. Jadi bagi gambaran, Ebola ini kalau misalkan 10 orang kena, 9 orang tandanya mati. Nah, kalau misalkan COVID-19 ini misalkan dari 10 orang cuman 3,7%, berarti satu orang juga enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan dari 300 ya cuman 3 gitu. Sangat kecil sih sebenarnya kematiannya gitu ya. Nah, selanjutnya gue bakalan bahas dari gejala-gejalanya. Nah, sebenarnya gejalanya ini dia beragam. Ada yang ringan banget, terus ada juga yang sedang ya, ringan sedang, ada yang berat dan ada yang kritikal. Dan biasanya yang kritikal ini dia sudah mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, karena bisa memperparah ya, terutama dari sistem imunitasnya. Karena suatu penyakit virus itu kan beberapa di media dikatakan self-limiting disease. Yap, betul, self-limiting disease. Jadi contoh ya, kita lihat aja penyakit virus seperti bisa kita lawan, atau flu biasa aja, common cold juga yang disebabkan oleh virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nah, kecuali HIV ya, karena dia virusnya menyerang si sistem kekebalan imun kita, jadi kekebalan imun kita itu nggak ada, jadi infeksi lainnya bisa masuk dengan gampang dan nggak akan kelawan. Nah, pada kasus yang berat memang dia udah ada gejala penyakit penyerta, jadi dia memperberat keadaan si infeksi virus COVID-19 ini. Penyebarannya pun sebenarnya karena ini menyerang paru, itu terutama bisa juga dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Jadi tidak melalui udara gitu, jadi nggak ngawang-ngawang, nggak bangun udara itu enggak. Jadi memang kontak langsung droplet udara, misalkan berbicara, batuk atau bersin dan sembuh dia masuk secara inhalasi, itu bisa terinfeksi. Nah, sebelum kita bisa cegah, terutama sih ini pakai masker untuk orang yang sakit, atau sih menurut gue karena ini udah parah banget, orangnya sehat pun menurut gue juga meskipun gak efektif, tapi pandangan gue sendiri sih seharusnya pakai juga gitu untuk menghindari si kontak, karena dropletnya tersebut kan bisa bisa jatuh di tempat sembarang gitu, ada yang di makanan, terus ada yang di barang-barang yang telah disentuh sama orang yang sakit. Jadi dan orang yang sakit pun juga dia belum tentu tahu dia terinfeksi atau enggak. Jadi sebagai preventif kita juga harus menurut gue memakai masker juga, karena gue baca ya itu beberapa kasus bahkan orang yang positif dinyatakan positif COVID-19 itu dia tuh sama sekali nggak ada riwayat kontak sebenarnya sebelumnya, beberapa. Cuma yang paling utama tetap dari kontak tersebut. Nah, kenapa sih bisa ada gambaran kayak misalkan sesak, tiba-tiba sesak, terus tiba-tiba misalkan pasiennya terjatuh? Nah, itu akan infeksi COVID-19 yang memang sudah memasuki tahap pneumonia. Apa sih pneumonia? Pneumonia itu merupakan suatu radang infeksi pada bagian paru ya, lobus paru gitu. Kenapa bisa pneumonia? Jadi itu dari gambaran si infeksi si COVID-19 ini. Jadi si virusnya ini dia nanti masuk ke dalam sel. Nah, selnya itu sel tentunya di saluran nafas, dia bisa merusak. Nah, karena proses selnya ini dia rusak, maka akan terjadi suatu proses inflamasi. Ini wajar ya, pada sel yang rusak sama virus itu dia bisa memicu proses inflamasi. Nah, proses inflamasi ini tentunya dia akan mengeluarkan mediator inflamasi, dan sel-sel yang rusak juga nanti bakalan terjadi ekstravasasi cairan gitu kan. Jadi keluarnya kayak sel gitu, sel tuh kayak kayak gelembung pecah gitu kan, pecah terus nanti dia sistem imun kita tuh bakalan seperti radar gitu, oh ini ada sel yang rusak nih, jadi dia manggil sehingga berkumpul di situ menjadi debris yang bersatu yang berkumpul.
Nah, di situ tersebut akan menjadi seperti adanya ekstravasi cairan gitu kan, cairan berkumpul di alveolus ya, di alveolus gitu, di saluran nafas kita. Nah, cairan inilah yang menghambat karena paru kita itu prosesnya untuk bernafasan, artinya ada pertukaran oksigen dan CO2 di alveolusnya karena si selnya tersebut sudah rusak, maka si proses pertukaran ini dia nggak bisa terjadi, sehingga nanti pasiennya tersebut akan menjadi sesak. Karena misalkan harusnya kita mendapatkan oksigen 100% gitu, cuma 80% selnya udah rusak, makanya nanti dia bakalan nyebabin sesak napas karena kurang gitu kan oksigennya. Itu merupakan suatu kompensasi tubuh supaya tubuh kita tetap mendapatkan suplai oksigen yang cukup, makanya nanti gejalanya tuh mulai sesak. Nah, kenapa sih beberapa yang tiba-tiba jatuh pingsan? Nah, itu harusnya dalam keadaan kondisi yang sangat berat, dimana mungkin mereka nggak ngerasa karena udah keadaan berat. Dan pada kasus yang fatal banget itu dia terjadi edema paru atau terjadinya tumpukan cairan di paru, sehingga nggak ada ruang lagi untuk bernapas. Dan kalau misalkan nggak ada pertukaran nih CO2 karbon dioksida ya dari dalam darah kita itu nggak keluar dan terjebak di dalam darah, tidak ada pertukaran oksigen, kita bakalan keracunan. Nah, itulah yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome. Nah, itulah yang terbanyak menyebabkan kematian sebenarnya dari infeksi virus ini gitu ya. Nah, jadi saran gua, jadi kalian harus jaga banget sehigienis mungkin wayahna ini mah ya. Gue bilang tuh wayahna emang harus lebih higienis daripada sebelumnya. Karena kenapa? Si infeksinya tuh bisa terjadi di mana aja coy. Jadi bisa terutama di angkutan umum, terus juga bisa di jalan-jalanan, dan tuh orangnya pun kan ini kita belum melakukan tes massal, jadi ya kita nggak tahu gitu sampai mana sih si penyebaran ini. Ya mungkin yang terdeteksi mungkin sekarang udah sampai 500-an, cuman kan nggak tahu. Jadi kita memang harus lebih higienis dari sebelumnya. Cuci tangan, pakai masker. Ya, cuci tangan tuh sebenarnya paling efektif tuh pakai hand sanitizer ya. Mungkin kalau misalkan dalam keadaan darurat ya oke, cuman tetap harus pakai cuci tangan. Dan kebiasaan tuh misalkan cuci tangan, misalkan kerannya yang dibuka atau disentuh, itu jangan disentuh lagi kerannya. Karena misalkan tangan kita yang kotor, terus kita buka keran dan tutup lagi, terus kita kotor lagi setelah cuci tangan. Jadi itu juga harus diwaspadai juga. Terus selanjutnya juga kebersihan. Jadi misalkan kalau kalian habis pergi dari tempat umum ya, itu tetap baju atau apapun jemur dan cuci jemur gitu ya sampai kering di bawah terik matahari supaya bakteri kumannya bisa hilang gitu. Ya ini wayahnya jadi memang harus lebih higienis sih daripada sebelumnya. Dan juga terutama untuk yang lagi sakit itu harus menerapkan etika batuk yang benar gitu. Jadi kalau batuk tuh ya jangan disemburin lah, tutup gitu. Jadi edukasi aja, misalkan ketemu orang yang lagi batuk, suruhlah batuk atau bersihin itu tutup gitu dengan tangan siku gitu kan. Jangan sampai batuk itu nyembur sembarangan, karena kita harus menerapkan etika batuk yang baik dan benar gitu. Tentunya kita juga harus menghindari kontak, dan menurut gua di rumah aja bukan suatu program yang sangat baik sekali untuk mengurangi penularan si kasus ini. Karena dengan di rumah aja jarang bisa terpapar. Mungkin nggak tahu ya, mungkin insya Allah mungkin angka rantai kasus ini bisa berkurang gitu guys. Tentu wayahnya aja sih beberapa ini kalian harus ya agar demi kesehatan sih gitu. Oke guys, paling gitu aja yang gue sampaikan. Mungkin nanti mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih di video selanjutnya.